Selamat pagi Ibu yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Bianca Lazaris Azahra dengan NIM akhir 250 kelas EAF. Sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, sebelumnya saya mohon maaf bahwasanya materi yang akan saya bawakan tidak hanya bersumber dari satu sumber saja, namun ada beberapa sumber yang ikut saya cantumkan pada materi saya kali ini. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Teknologi Finansial Terhadap Strategi Perbankan, Studi Kasus Bank OCBC NISP. Penelitian ini disusun oleh Nelson Claudio Siwandi dan juga Tony Wibowo yang berasal dari Universitas Internasional Batam dan akan membahas bagaimana teknologi finansial mengubah strategi perbankan khususnya di Bank OCBC NISP. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut agenda presentasi kita hari ini. Yang ke-1, latar belakang, kedua, tujuan dan metode penelitian, ketiga, data transaksi digital pada tahun 2023, keempat, analisis porter value chain dan tantangan vintage, kelima, analisis SWOT Bank OCBC NISP, keenam, strategi yang diusulkan, ketujuh, kesimpulan. Mari kita mulai dengan latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah di era digitalisasi, industri perbankan menghadapi tekanan besar untuk beradaptasi. Nasabah kini menuntut kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan juga keamanan yang lebih tinggi. Contoh konkretnya adalah nasabah sekarang ingin melakukan transfer hanya dengan 3 klik di aplikasi. Sama seperti fitur yang ada di aplikasi Flip ataupun Dana, tanpa harus antri di cabang. Mereka juga menuntut transaksi real time, misalnya saat kita membayar tol, kita tinggal tap kartu e-money kita. Atau belanja online ini pembayaran juga bisa dilakukan melalui digital wallet yang langsung terproses dalam hitungan detik. Persaingan dengan bank lain juga seperti BRI, BCA, Mandiri, BNI juga mendorong Bank OCBC NISP untuk memperkuat strategi digitalnya. Jika tidak berinovasi, bank berisiko kehilangan pangsa pasar dan juga relevansi di mata nasabah. Intinya adalah, inovasi digital ini bukan lagi pilihan, namun juga sebuah keharusan. Selanjutnya, yaitu tujuan dan metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak teknologi finansial terhadap strategi perbankan, khususnya di Bank OCBC NISP. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap praktik operasional bank. Selanjutnya yaitu nilai transaksi perbankan digital tahun 2023. Jadi data ini saya ambil dari data Bank Indonesia. Transaksi digital perbankan pada tahun 2023 mencapai 1.514 triliun rupiah, disusul oleh QRIS sebesar 56,92 triliun rupiah dan uang elektronik sebesar 16,54 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan betapa masifnya pergeseran transaksi ke platform digital. Seharusnya Bank OCBC NISP perlu merespon tren ini agar tidak tertinggal. Selanjutnya yaitu porter value chain dan tantangan vintage. Di sini ada 3 aspek kritis dalam porter value chain untuk vintage, yaitu ke-1 efisiensi operasional. Maksudnya adalah vintage dituntut untuk mengotomatisasi proses, mempercepat transaksi dan juga mengurangi biaya operasional. Contohnya penggunaan robotik dalam layanan pelanggan atau chatbot. Kedua yaitu kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah di vintage ini sangat bergantung pada user experience atau UX, aplikasi dan kecepatan respon layanan. Misalnya, tampilan antar muka aplikasi yang user friendly, notifikasi transaksi real time dan juga layanan bantuan 24/7. Ketiga yaitu inovasi layanan. Vintage harus terus berinovasi agar dapat menjawab kebutuhan pasar yang berubah cepat, seperti menyediakan layanan Buy Now Pay Later atau BNPL. Jadi BNPL ini ada di aplikasi Shopee yang juga namanya Shopee Pay Later, integrasi dompet digital hingga platform investasi berbasis AI. Namun tantangannya juga ada, yaitu 1. Gangguan teknis atau technical disruption. Jadi gangguan teknis ini bisa berupa downtime sistem, bug aplikasi, atau kegagalan transaksi bisa merusak reputasi aplikasi. Kedua, resiko keamanan cyber atau cyber security risk, seperti peretasan, pencurian data, atau penggunaan identitas sangat rawan di industri vintage. Hal ini dapat diatasi dengan autentikasi 2 faktor dan juga audit keamanan secara berkala.
Ketiga, persaingan ketat atau intense competition. Banyaknya pemain vintage membuat perusahaan harus terus bersaing dalam fitur dan juga pelayanan. Jika tidak mampu berinovasi, bisa cepat tergeser. Ada dua bidang yang harus diprioritaskan oleh Bank OCBC NSP, yaitu bidang keamanan dan juga inovasi agar tetap kompetitif. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Mari kita lihat analisis SWOT Bank OCBC NSP. Yang ke satu yaitu strength, kekuatan. Strength, kekuatan Bank OCBC NSP ini ada dua, yaitu satu multi currency account. Multi currency account ini OCBC NISP menawarkan layanan rekening dengan berbagai mata uang asing seperti USD, SGD, Euro, dan lain-lain yang memudahkan nasabah untuk transaksi internasional. Hal ini akan menarik pebisnis global, investor, dan juga nasabah yang sering keluar negeri. Kedua yaitu teknologi cardless. Teknologi ini memungkinkan nasabah menarik uang tunai tanpa menggunakan kartu ATM. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya penggunaan kartu ATM ini bisa sangat berisiko saat kartu ATM ini hilang ataupun ketinggalan di mesin ATM atau rusak. Jadi kita bisa melakukannya hanya dengan melalui aplikasi mobile banking. Yang selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Jadi weakness atau kelemahan ini ada pangsa pasar yang masih berkembang. Dibandingkan dengan bank besar seperti BCA atau Mandiri, OCBC NISP ini masih dalam tahap pengembangan untuk memperluas jangkauan dan basis nasabahnya. Kedua, produk kurang dipasarkan. Jadi beberapa produk inovatif Bank OCBC NISP masih kurang dikenal publik. Kemungkinan karena strategi pemasaran yang masih belum optimal. Hal ini membuat peluang pasar tidak tergarap maksimal meskipun produk sudah sesuai dengan kebutuhan nasabah masa kini. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Jadi peluang yang dimiliki oleh Bank OCBC NISP ini ada satu, pertumbuhan penggunaan mobile banking. Jadi Bank OCBC NISP bisa meningkatkan fitur-fitur mobile banking dan menyasar generasi milenial dan Gen Z yang lebih mengenal akrab dengan layanan digital. Kedua yaitu pertumbuhan e-money. OCBC NISP bisa mengintegrasikan layanan e-money dengan sistem mereka atau bekerja sama dengan vintage untuk memperluas ekosistem digitalnya. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang ke-1 yaitu kompetitor dengan teknologi lebih canggih. Bank-bank besar dan startup vintage berlomba-lomba mengembangkan teknologi. Jika Bank OCBC NISP ini tidak mempercepat inovasi teknologi, mereka bisa tertinggal dari sisi layanan dan juga efisiensi. Kedua, yaitu ancaman cybercrime. Bisa menurunkan kepercayaan nasabah dan juga jika sistem keamanan ini dianggap lemah. Berikut selanjutnya yaitu strategi. Strateginya dalam bidang SO, Strength Opportunity, yang artinya adalah menggunakan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal. Yang ke-1 itu adalah pengembangan sistem pembayaran digital ataupun dana. OCBC dapat mengintegrasikan layanan perbankan mereka dengan dompet digital seperti Dana, atau bahkan mengembangkan sistem serupa secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu pembelian mata uang via mobile banking. Jadi memanfaatkan keunggulan multi-currency account, OCBC NISP ini bisa menyediakan fitur pembelian dan konversi mata uang asing langsung dari aplikasi. Selanjutnya yaitu strategi ST atau Strength Trade, menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal yang bisa berupa 1. Implementasi AI untuk pemantauan transaksi. Jadi menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time yang berfungsi untuk mencegah potensi kejahatan cyber dan menjaga keamanan data nasabah, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan teknologi blockchain untuk keamanan. Blockchain ini menawarkan sistem pencatatan transaksi yang transparan dan juga sulit diubah. Selanjutnya strategi WO atau Weakness Opportunities, meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Caranya adalah dengan kolaborasi dengan vintage lokal untuk ekspansi pasar. Jadi Bank OCBC NISP ini bisa bermitra dengan startup vintage Indonesia dalam penyediaan layanan pembayaran, pinjaman digital, dan juga micro investment. Selanjutnya yaitu strategi WT atau Weakness Trade, yang artinya adalah mengurangi kelemahan dan juga menghindari ancaman. Yang dapat dilakukan dengan mengembangkan produk kompetitif. Jadi mengembangkan layanan dan produk baru yang berbeda dari kompetitor seperti sistem rewards, layanan investasi mikro, dan juga
bisa berupa tabungan tematik. Tabungan tematik itu bisa berupa tabungan traveling. Hal ini bisa meningkatkan daya saing dan menarik perhatian calon nasabah di tengah persaingan sengit. Selanjutnya yaitu sistem server berbasis cloud. Beralih dari sistem server tradisional ke sistem cloud computing ini yang lebih fleksibel dan cepat ditangani saat terjadi gangguan. Manfaatnya adalah meningkatkan keadaan layanan, efisiensi biaya operasional, serta mencegah gangguan teknis yang besar. Jadi kesimpulannya adalah teknologi finansial ini telah mengubah banyak pekerjaan manual di sektor perbankan menjadi sistem digital yang lebih cepat dan efisien. Proses seperti pembukuan rekening, transaksi, hingga layanan nasabah kini dapat dilakukan secara online, sehingga memangkas biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Bank OCBC NSP ini sebagai bagian dari transformasi ini memiliki peluang besar untuk memperkuat keamanan data nasabah melalui investasi teknologi seperti penggunaan artificial intelligence atau AI untuk pemantauan transaksi dan juga blockchain untuk memastikan transparansi serta perlindungan data. Dengan langkah ini, Bank OCBC NSP ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah sekaligus bersaing lebih kuat di era digital. Jadi, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Dengan ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.